Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga muslim. Program 60 menit hadir lagi di hadapan Anda di kesempatan kali ini. Seperti biasa program ini akan membagikan kepada Anda banyak cerita ataupun edukasi yang bisa kita ambil semua dari narasumber yang sudah saya bawa untuk Anda di kesempatan kali ini pastinya. Namun seperti biasa saya ingatkan kepada Anda silakan untuk bisa menyaksikan program 60 menit serta program Salam TV lainnya dari satelit Telkom Merah Putih, kemudian juga bisa dari antena Kuban, serta juga bisa menyaksikan program-program Salam TV dari TV berlangganan My Republic Channel 285 serta dengan mudah. Bisa mengakses semua program Salam TV dari Google Play Store. Tentunya Anda silahkan download aplikasi Salam TV. Nah, sahabat muslim, kali ini ada yang menarik di episode 60 menit. Anda mungkin pernah ya punya pengalaman ketika berkendara di jalanan melihat sekelompok orang yang menggiring atau mengiringi mobil ambulans ketika membawa pasien. Nah, ini tentunya menjadi suatu yang menarik ketika kita akan mendengarkan langsung dari mereka, para relawan, ya bisa dikatakan seperti itu, yang tentunya banyak melakukan kegiatan-kegiatan di jalanan, mengiringi ambulans ketika membawa pasien, suka dukanya seperti apa, dan sebenarnya seperti apa kepentingan dari orang-orang seperti ini. Nah, ini sudah ada di samping saya. Kita sapa saja dua orang narasumber di kesempatan kali ini. Ada Bang Ridho serta ada Bang Muhammad Tandean. Nah, mereka ini adalah satu, Bang Ridho merupakan pendiri ya dari Indonesian Escorting Ambulance. Kemudian Bang Muhammad Tandean ini selaku humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lagi tidak ada pasien yang mau digiring? Ada. Ada seharusnya ya? Ada seharusnya. Oke, tapi ini kita mau sharing-sharing, Abang mau berbagi tentunya untuk kita semua di kesempatan kali ini. Ini menarik ya Bang ya, mungkin bagi sebagian orang awam, ini apa sih gitu relawan-relawan seperti ini, dan mungkin sebagian orang malah kadang-kadang dibuat agak gimana ya, kesannya agak mengagetkan kalau di jalan atau kadang-kadang terusik gitu, merasa terusik. Ya. Oke, dari Bang Ridho dulu nih. Saya mau tahu secara umum. Kenapa harus ada komunitas seperti ini? Karena minimnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap suara sirine. Baik itu ambulans ataupun damkar. Jadi orang pada belum peka gitu ya? Iya. Belum peka Ya. Bang Tandean, kira-kira menurut Abang seperti apa kepentingan dari komunitas model seperti ini, Pak? Ya sangat penting sekali. Satu, membantu untuk membukakan jalan ambulan di kemacetan. Oke. Bukan itu aja, juga kegiatan juga banyak. Bukan hanya untuk di ambulan saja. Seperti kita untuk melakukan pengawalan damkar, membantu pihak-pihak terkait seperti kepolisian atau di sub, di persimpangan. Kita juga melakukan seperti itu. Nah, jadi saling koordinasi di lapangan itu. Oke, Indonesian Escorting Ambulance ini, apakah satu-satunya komunitas ataupun satu-satunya wadah yang menaungi para relawan seperti ini, Bang, di Indonesia? Enggak. Untuk di Medan terkhususnya ada 13 relawan. Ada 13. Maksudnya ada 13 wadah komunitas? Ada 13 nama lah. Ada 13 nama seperti itu ya? Oke, dan salah satunya Indonesian Escorting Ambulance ini. Oke, tadi Abang sebutkan kan bukan hanya orang yang sakit atau mobil yang membawa orang sakit didampingi, tapi juga banyak kepentingan-kepentingan yang lain. Oke, kita mungkin ke pembahasan pertama terkait dengan ambulans ya. Ambulans kan identiknya dengan orang sakit, dengan model bekal abang-abang mungkin di jalanan menggunakan sirine. Nah, kita tahu banyak juga sekarang oknum-oknum yang menggunakan sirine itu hanya untuk kepentingan pribadi ya, Bang. Benar. Nah, itu ada pengaruhnya nggak, Bang? Pengaruhnya dampak buruk jadi ke mitra yang lain yang mau betul-betul membawa pasien yang kritis. Oke. Dia gini Kak,
Maksudnya kalau ambulan itu ngidupin sirine juga ada mode-modenya. Penjemputan pasien sama pengantaran pasien, pengantaran jenazah. Dia ada mode-mode juga yang bisa diketahui. Mungkin banyak masyarakat juga belum tahu itu kode-kode emergensinya seperti apa. Cuman bagi relawan udah tahu, oh ini kosong. Atau kosong itu maksudnya tidak ada pasien. Oh ini emergensi nih, kita butuh cepat gitu. Ada juga pasien yang emergensi, cuman nggak bisa ngebut. Kayak seperti laka lantas atau KLL sama ibu hamil, itu nggak bisa ngebut. Cuman dia emergensi. Nah, caranya kita membersihkan jalan, jadi nggak berhenti-berhenti lagi itunya. Bahkan kalau yang ngebut, yang emergensi itu yang sangat payah untuk kita membuka jalan. Bisa-bisa pasien itu juga nggak selamat sampai rumah sakit. Bang, yang saya tangkap di sini kan sebenarnya masyarakat tuh perlu edukasi soal sirine. Iya benar. Karena supaya tahu kan kesadaran masyarakat untuk bisa memposisikan dirinya ketika ada di lalu lintas. Kemudian muncullah komunitas semacam komunitas yang abang jalani sekarang begitu. Nah sebenarnya masalahnya di mana? Apakah sebenarnya harusnya masyarakat itu peka, tahu semua tentang jenis-jenis sirine, kemudian tidak menyusahkan lagi harus ada orang yang kemudian harus tampil duluan di depan ambulans gitu. Ya, mesti harus tahu. Gak usah dengan sirine aja, kita harus peka terhadap namanya udah bunyi sirine. Nggak mesti tahu kodenya gimana. Banyak juga masyarakat nggak tahu kan. Cuman dia tetap nggak mau minggir. Nah itu. Kalau udah nampak rotator hidup, sirine hidup, hazard hidup, silakan aja. Tolong beri jalan. Mereka juga sopan terhadap kalian meminta jalan yang nggak urak-urakan gitu, nggak mintanya dengan kasar. Ya semua pengguna jalan berhak gitu kan, cuman kan ini lebih prioritas gitu, nomor 2 di undang-undang. Itu dia. Jangankan untuk unit ambulan nomor 2, damkar juga sering nggak dikasih jalan. Bahkan sampai tempat kejadian itu mereka damkar itu sering dibully masyarakat sana. Pulang aja padam, dilempari apa segala macam. Ya mereka nggak tahu kondisi di jalan itu gimana. Iya. Oke. Ini menarik ya, karena pasti banyak pengalaman di luar begitu ya Bang. Tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Ini kita fokus dulu ke yang kalian lakukan begitu Bang sebagai relawan. Kalian dibayar nggak sih? Enggak. Nggak dibayar? Enggak. Jadi apa yang memotivasi kalian mau menjadi relawan? Bang Ridho dulu. Ya, saya pribadi sih sebenarnya untuk kesadaran masyarakat, terutama kita masalah ini kenapa nggak dibayar ya, mencari amalan di akhirat gitu. Jadi ya kita berbuat sesuatu hal mungkin ya berguna bagi bangsa dan negara gitu kan. Oke Bang Tandean. Kalau saya kejadiannya ya kembali ke keluarga dulu. Nah jadi mendiang orang tua saya yang ayah, ya pengguna jalannya memberi jalan semua gitu. Tiap-tiap kita anggota ini pasti ada cerita berbeda kenapa mau masuk di dalam Indonesia Escorting Ambulans ini, berbeda semua. Termasuk Ridho, termasuk saya juga berbeda. Kemudian berapa hari saya lihat banyak ambulan yang nggak dikasih jalan. Itu belum masuk ke IEA nih. Indonesia Escorting Ambulans belum masuk nih. Masih sendiri-sendiri. Belum tahu aturan. Masih rusak-rusuk lah, bahasa Medannya kreak lah kan, bahasa Medannya kreak kali gitu. Tapi setelah di IEA ini saya lebih terlatih, lebih sopan menghadapi masyarakat yang seperti itu gitu. Itulah gunanya kita gunanya edukasi, pembelajaran gitu. Nggak cuman itu, kita juga ada seperti safety ridingnya juga, seperti melakukan gimana mencegah kebakaran, gimana mencegah bencana alam, kita turun. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar ingin ikut-ikutan aja Bang ya, tapi juga semua juga dibekalin bagaimana mungkin seorang relawan itu harus safe juga di lapangan. Apa yang harus dilakukan, kemudian kemampuan-kemampuan apa juga yang harus dikuasai begitu ya. Karena nggak mentah ketika
di lapangan begitu betul, ya. betul. Oke, ini menarik sekali sahabat Muslim karena saya juga ingin tahu penasaran pengalaman cerita-cerita di pengalaman seperti apa. Karena kan banyak nih kita dengar media di berita-berita, di cerita-cerita juga ada yang kadang-kadang nggak seneng gitu. Ada orang yang mengusik di ketenangan dia, merasa ketenangan dia di jalan itu terusik. Kemudian ada juga yang dianggap arogan dan lain-lain. Nanti kita akan dengarkan kisahnya sahabat Muslim di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit. Saya segera kembali untuk Anda. Ya, sahabat Muslim, kita kembali lagi di program 60 menit. Masih bersama saya dan masih bersama Indonesian Escorting Ambulance. Ya, ada dua orang yang hadir di sini. Ada Bang Ridho selaku pendiri, kemudian ada Bang Tandian selaku humas, begitu ya. Nah, kita mau dengar nih cerita dari dua orang ini. Tadi disebutkan bahwa ini relawan, ya kan Bang. Kemudian juga nggak dapat apa-apa selain kepuasan batin. Sementara kan ada keluarga yang harus diperhatikan kebutuhannya. Kemudian juga abang pasti punya pekerjaan sendiri masing-masing begitu ya. Nah, apa di lapangan juga pasti ini juga nyawa taruhannya karena berpacu dengan waktu yang dihadapi juga banyak kendaraan di lapangan. Apa yang pernah abang rasakan resiko atau terberatnya itu di lapangan seperti apa? Mungkin dari Bang Ridho dulu cerita pengalaman. Kalau saya pribadi banyak sih pengalaman cerita-cerita gitu. Mungkin salah satunya saya pernah crash di jalan. Nah, saat itu di depan itu ada, saya di belakang ambulan pertama. Saya jaga posisi belakang, di depan ada kawan kita sedang membuka jalan, rupanya ditutup mobil pribadi. Nah, saya maju ke depan. Begitu saya maju ke depan, saya sempat cekcok sama pengguna mobil tadi. Jadi mungkin karena dia nggak terima, langsung senggol saya. Saya jatuh di situ. Ketika saya jatuh, kan ambulan lewat langsung. Nah, begitu sampai rumah sakit, ambulan driver cerita gitu. Ketika saya terjadi jatuh, kepala saya yang saya pakai helm itu sejengkal lagi sama ban ambulan. Ya, itu kata driver. Jadi di situ mungkin, alhamdulillah mungkin Allah masih mengizinkan saya masih tetap bernapas sampai sekarang. Itu salah satunya. Oke, kalau Bang Tandian, Bang, pengalamannya mungkin? Saya pengalaman untuk pasien meninggal itu ada 2 kali, dan saya jatuh juga 2 kali. Jadi masih ada nih bekas lukanya. Setiap relawan kami semua pernah namanya Pasti pernah crash. ya. Dan alhamdulillahnya ada kesan tertentu di saat itu. Inilah luka sejarah. Membantu mereka yang saya tidak kenal siapa di dalam ambulan itu. Dan saya dirawat di satu klinik dan saya tidak bayar sama sekali. Karena dia tahu, dokter itu tahu saya itu relawan. Jadi saya tidak bayar, bahkan tiap pagi mereka datang ke rumah untuk ngobatin kaki saya. Gitu. Oke, ini kalau kita dengar ya memang butuh mental yang kuat. Benar, ya Bang ya. Benar sekali, harus mental kuat. Betul, dan yang pasti juga harus punya jiwa yang besar serta hati yang memang lapang gitu. Kalau memang yang belum cukup seperti itu, mencukupi seperti itu mental, hati dan lain-lain, belum bisa untuk menjadi relawan seperti ini gitu ya. Baik sahabat Muslim, kita sama-sama akan lihat ya video yang kita ambil dari YouTube-nya Dean Motovlog ya. Ini ada video-video kegiatan mereka selama ketika di lapangan. Salah satunya kita akan coba bahas ya. Ini yang viewersnya cukup banyak. Ini saat mereka melakukan aksi di jalanan. Melaksanakan tugasnya, maksud saya ini ada terjadi oksigen pasien menipis. Habis. Wah, ini gimana ceritanya Bang? Jadi ada semacam kode driver ke kita. Kalau oksigen atau dia minta cepat. Jadi relawan itu juga harus peka ya? Iya. Kode-kode yang ada diberikan oleh ambulans gitu ya? Oke. Itu ada abang itu drivernya beberapa kali ngedim. Karena sempat ada kemacetan di Simpang Pelangi. Dan aku jaga belakang itu karena terlalu banyak yang ngikut itu. Oke, saat itu di lapangan siapa aja? Saya sama Rivaldi saat itu.
Dan saat itu ada juga yang pengendara hampir mau nabrak belakang ambulans. Terus saya tegur, tolong bang jangan diikuti. Kalau abang mau cepat silakan aja naik ambulan biar abang cepat. Gue bilang kayak gitu. Saya itu dia nggak ngikutin. Tadi Paldi di depan kesusahan, saya bantu ke depan dan saya dapat kode dari driver berupa dim dan klakson. Lampu, main lampu panjang. Lampu panjang di kedip dan dia ngerapat. Situ udah saya langsung insting ini lebih emergensi. Minta cepat. Jadi saya ngebut di situ. Dan kalau di jalan itu kan mau ke Murni Teguh tuh. Di jalan Murni Teguh sesudah Bunda Tamrin, Permata Bunda, itu kan rel kereta api. Di daerah Jalan Katamso ini ya? Itu kan ada kayak mau jenglukan. Kalau misalnya kita nggak kode, itu ada juga kita harus kodekan ke driver. Supaya nggak terbang. Jadi itu serba peka, harus cepat tanggap juga ya. Lobang apapun segala macam atau kode mobil mau belok, kita harus kasih kode. Mau kita ngasih rem, itu mesti kode. Jadi nggak sembarangan kita ngawal-ngawal, tapi nggak tahu SOP di pengawalan tuh gitu. Nah ini saat ini kemudian seperti apa akhirnya pasiennya? Sampai ke rumah sakit. Alhamdulillah selamat ya. Dan aku dikabarin sama driver, kenapa tadi bang emergensi naik? Iya yang habis oksigen katanya. Pasien itu oksigen itu dari Siantar. Emang dekat dari Siantar Medan tuh dekat. Rupanya pas di daerah tol oksigen naik. Jadi lebih cepat habisnya. Seharusnya pas sampai ke rumah sakit karena naik meterannya jadi lebih cepat habisnya. Itu gimana sih bang kontrol emosinya supaya nggak panik gitu? Tetap tenang aja gitu. Paling kalau yang bikin nggak tenangnya pengendara itu nggak sama sekali nggak peka. Baru-baru aja kejadian, baru upload juga itu. Jadi memang nggak ngasih jalan memang sama sekali, mau masuk sendiri. Sampai saya teriak, baru mereka diem semua. Saya teriak udah pelan saya minta permisi, nggak tetap terus orang mereka tuh masuk lalu lalang. Sampai saya teriak, tetap baru mereka diam semua. Kita pun hujan tetap bang. Hujan pun tetap kita sampai ke rumah sakit. Apapun ceritanya di lapangan ya? Banjir pun kita terabas. Terabas tuh, apalah pokoknya jebol kena lah, terobos aja lah. Gitu. Masya Allah ini luar biasa sekali loh. Ya. Terus bang, ketika abang nih sering nih sudah di lapangan begitu ya. Apa kira-kira motivasi orang kenapa nggak mau ngasih jalan gitu? Satu, kita ngasih aba-aba nggak langsung para pengemudi itu meminggirkan. Ada mobil-mobil mewah yang nggak kedap suara, Mau sirine kayak manapun tetap dia nggak ada. Nah kita main di rotator. Rotator itu masam strobo lah, lampu strobo. Kok lampu strobo juga tetap nggak main, nggak mau minggir. Kejadian di saya sampai saya marah gitu karena dia hampir menyenggol saya juga kan. Saya bilang pakai mata lah, nggak ada otak kok gitu. Gitulah bahasa Medan lah gitu kan. Situ sih saya emosinya kalau udah kayak gitu. Rupanya kebetulan dia main HP, saya lihat. Situ makin memuncaknya. Memang jalan tuh kosong gitu. Saya udah kasih kode tetap dia ngambil. Rupanya saya lihat, pertama saya minta jalan pelan. Saya lihat rupanya pengendaranya main HP gini. Ya udah naik langsung tep. Tapi ngucap lah astagfirullahaladzim, mau bilang kan, tenangkan lagi. Karena memang semua harus dikontrol emosinya. Kalau ke bawah habis begitu ya bang ya, bahasa Medannya rusuh ya. Bang, kemudian ketika satu misi ini selesai, kemudian dikabarkan bahwa pasiennya alhamdulillah selamat. Itu yang dirasain apa bang? Tenang. Tenang. Kalau misalnya saya pernah ngawal bayi kemarin tuh meninggal ke Mitra Sejati, itu pasien itu kondisi amplas, itu jalan baru bangun ya Bu. Baru di beton. Jadi itu sepanjang jalan tuh macet total. Kami masuk dari STM. Itu bayi begitu dikeluarkan udah biru. Saya belum nge-vlog gitu. Belum main YouTube belum. Jadi di situ saya lemas, saya pengen keluar dari buat ada apa perasaan aku? bersalah gitu ya? Buat apa aku di sini bang? Kalau pasien tuh nggak selamat juga. Cuman rekan-rekan
nasihatin, tetap semangatin, itu bukan salah saya. Itu polisi tidur udah kayak jalan tol saya buat. Terabas saja gitu kan. Tapi sia-sia yang mau lakuin gitu. Jadi ya nggak mau netes air mata gitu. Saya sering kok ngawal sampai netes air mata sering banget malah. Karena riuhnya jalan Medan nih riuh ya. Sebenarnya nggak riuh kalau mereka lebih peka gitu. Suara sirinis, nengok rotator, nggak akan riuh. Ya di persimpangan juga. Malah saya turun dan permisi sama rekan-rekan di persimpangan kayak di sub Pak Polisi. Untuk di Medan sangat membantu untuk Pak Polisi dan Pak Disub. Terima kasih banyak udah membantu kita untuk di persimpangan. Mereka selalu peka kalau kami lewat. Makanya kami pernah ngobrol sama mereka kalau bisa pakai atribut. Jadi kami tahu kalian gitu. Oke. Itu disampaikan sama Pak Polisi. Oke, nanti kita dengar lagi ya cerita berikutnya terkait dengan apa yang mereka temukan di lapangan, kemudian tadi sampai sedih gitu ya, karena ada pasien yang akhirnya malah meninggal dunia. Nanti kita akan lanjutkan ceritanya sahabat muslim, tetap di program 60 menit, saya segera kembali. Ya, kita kembali lagi di program 60 menit. Episode kali ini menarik sekali ya, kita dengar cerita dari dua orang relawan luar biasa ini ya. Ada Bang Rido, ada Bang Tandian, mereka mewakili dari teman-teman Indonesian Escorting Ambulance begitu ya. Ini luar biasa ceritanya. Saya bisa kebayang tuh gimana caranya harus bisa mengontrol emosi, semua harus terkontrol dengan baik begitu ya Bang. Cepat tanggap juga, kode-kode harus tahu situasi dan sebagainya gitu ya. Kejadian juga bukan 1-2 kali, hal-hal setiap peristiwa pasti punya kesan tersendiri. Yang tadi juga kita dengar ada cerita sampai meninggal begitu, bahkan sampai ada timbul rasa bersalah, bahkan sampai ingin keluar dari komunitas ini kan luar biasa begitu ya, punya hati yang luar biasa dua orang ini dan mewakili teman-teman yang lain. Nah, Bang Rido, waktu ketika kejadian ambulans mengantarkan pasien anak-anak tadi ya yang meninggal, Bang Rido waktu itu ikut terlibat juga? Ikut. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Nah, itu pertama driver koordinasi ke kita untuk kondisi pasien, itu pasien bayi. Itu orang ingin melahirkan? Udah melahirkan 3 hari. Bayi baru 3 hari. Jadi ada kelainan pada pernapasan hari itu. Jadi driver koordinasi ke kita, saya bawa pasien bayi, ini kode merah atau level 1 kita bilang. Itu sangat-sangat emergensi. Nah, ketika dalam perjalanan, sirine sama rotator itu mati, ambulan. Bahkan lampu depan pun mati. Jadi driver koordinasi lagi ke kita seperti itu. Jadi yang biasa kita standby di sekitaran base, ini kita jemput ke pintu tol. Nah, dari pintu tol itulah pas pula time-nya sore hari, di mana orang pada pulang kerja, padat-padatnya, tambah lagi sirine sama rotator mati, itulah yang paling sulit. Itu mati karena kendala teknis atau gimana gitu. Jadi kemudian ketika mau mengkomunikasikannya itu gimana interaksi antara relawan dengan driver? Kalau sirine mati itu di jalan, ketika di jalan perjalanan tiba-tiba mati. Untuk komunikasi sama driver mengabari melalui grup WhatsApp. Jadi ketika mau masuk ke tol Lebing, mau keluar tol Amplas, driver selalu koordinasi, menginfokan. Nah, dari situlah baru kita teruskan ke rekan-rekan yang lainnya standby. Oke, nah meninggal bayi tersebut tuh karena apa? Karena keterlambatan atau gimana? Kalau dibilang sebenarnya karena keterlambatan juga sih, kurang respon juga gitu kan. Apalagi saat sore ditambah padat-padatnya jalanan, ditambah lagi sirine rotator mati, udah lengkap semua di situ. Jadi setelah melewati Mitra Sejati yang seharusnya bisa kita singgahkan ke rumah sakit terdekat, justru malah kita lewati. Setelah sampai di asrama haji sekitaran Johor, nah kita mulai bingung gitu, driver udah mulai ngedim. Kita juga bingung mau ke rumah sakit mana terdekat, nggak ada di situ, paksa kita lanjutkan. Jadi nyampe di rumah sakit langsung driver kabar udah sudah meninggal. Yang Abang rasakan waktu itu apa Bang? Saya
campur aduk hari itu. Ketika saat giat pendampingan, saya pun emosional juga gitu. Pas nyampe rumah sakit, dengar kabar kayak gitu ya sedih, kecewa sih, macam nggak ada gunanya saya. Gagal tugas kita medan perang, seperti itulah. Oke, ini luar biasa ya. Artinya ada tanggung jawab yang mereka bawa begitu di lapangan, sekalipun ini bukan keluarga yang didampingi begitu ya. Bahkan mungkin orangnya nggak kita kenal begitu ya. Tapi sedekat itu emosionalnya, bahkan ketika merasa gagal, ini satu beban mental yang luar biasa. Itu cerita tentang membawa pasien dalam kondisi sakit. Ya. Kemudian tadi kan yang Abang sebutkan berdua bahwa yang didampingi atau yang diiringi itu bukan hanya mobil-mobil ambulans yang membawa orang sakit, tapi juga ada damkar begitu. Kalau cerita-cerita lain Bang selain mobil ambulans itu, damkar khususnya, ada cerita juga tidak? Ada kisah yang juga menarik tidak? Ada lah, seperti kalau damkar itu terlambat sedikit aja udah warga pada ngamuk gitu. Sementara mereka nggak tahu dalam perjalanan itu gimana. Bahkan sering kalau yang terbakar itu di dalam gang yang sulit untuk damkar itu masuk. Itu parahnya bukan main. Dan gitu warga-warga di sana ada juga yang mencuri kesempatan dalam kesempitan. Contohnya? Rumahnya bisa dijarah. Jarah ya. Yang kemarin, yang tadi semalam di Jalan Kertas Darussalam, itu seperti itu, bengkel motor yang kebakaran. Jadi saya turun juga ke lapangan, sudah siap padam, dan mereka warga-warga situ merapat ke TKP, mulai mengambilin, menjarahin. Ya kalau kita larang ya bakalan habis gitu. Jadi kami tangkap. Kami bilang, kamu siapa? Saya yang punya rumah ini. Kami tanya sama warga yang lain, enggak, tangkap. Banyak yang seperti itu, bahkan kesempatan dalam kesempitan. Kita yang mencegah mereka gitu. Oke, luar biasa. Makanya kalau untuk warga sekalian, saya mohon maaf kalau misalnya kalau ada kebakaran, mohon maaf jangan banyak dinontonin. Atau sibuk sekedar video Bang ya? Video itu bikin lama sebenarnya. Kalau coba kalian nggak nonton itu aman semua mereka memadamkan itu. Oke. Bikin ribet itu yang nonton. Jalan pun jadi sempit, parkir semua nonton. Itu bukan tontonan bro, kan? Rumah kalian masa kebakaran kami tontonin enak apa? Enggak kan? Nah itu. Oke. Benar-benar, karena memang di lapangan itu juga perlu akses yang mudah untuk para relawan, kemudian para petugas juga untuk bisa mengerjakannya dengan baik begitu ya Bang ya. Bang, kalian berdua ataupun teman-teman yang lain pernah nggak disalahkan gitu di lapangan? Sering. Itu seperti apa disalahkannya? Dicaci maki juga sering. Ngapain lah kalian ngawal-ngawal itu? Itu kan udah prioritas. Itu ada yang sampai ngomong kotor ke kita. Ya kita nggak peduli, yang penting dalam hati suatu saat dekat atau jauh, ya saudara dekat atau jauh, kalian juga bakalan merasakan di dalam itu. Mau kalian, mau saudara kalian, orang tua kalian, saudara jauh, suatu saat ada di dalam itu. Betul. Siapa tahu yang kami kawal itu saudara kalian, kalian kan nggak tahu kalian. Tiba sampai rumah sakit baru ada yang ngabari, ini tadi rumah sakit masuk ini, baru kalian teringat. Itu yang kuhalangi tadi, sementara itu saudara kalian. Udah nggak selamat, gimana? Kan? Oke. Orang nggak akan orang ngabarin dalam keadaan jalan. Betul. Sampai rumah sakit baru ngabarin, ini masuk rumah sakit. Lu itu barusan lewat di depan aku tadi. Aku halangi pula, gara-gara sok-sokan mau di duluan. Awak juga sibuk gitu kan. Rupanya saudara dia, dan nggak selamat. Gimana coba? Suatu saat bakalan terjadi ke kalian, cepat atau lambat. Oke. Bang Ridho, ya, tadi cerita dari Bang Ridho juga bahwa pernah mengantarkan jenazah kemudian menganggap yang abang lakukan itu gagal karena mungkin pasien yang kemudian meninggal begitu. Nah, ada tidak pengalaman abang dan teman-teman itu malah disalahkan dari keluarga, mungkin misalnya kalian sih terlalu lambat mengosongkan jalanan atau apa gitu. Pernah nggak pengalaman seperti itu? Ada. Bahkan yang tadi juga. Yang kita bantu itu. Jadi ketika sampai rumah sakit,
keluarga pasien keluar gitu, malah membilangkan ke driver, apa sih gunanya orang nih? Toh adik saya pun nggak bisa terselamatkan juga, seperti itu. Dia mau marahi ke kami mungkin karena kita udah jauh, kita nyebrang gitu kan. Ya jadi nggak tersampaikan melalui driver. Padahal ya Nah, karena kalau dibilang itu masih emosinya kemarin. Karena Begitu emosi, sampai ya. langsung marah, emosi, tapi pas duduk bareng nggak marah ya. lagi. Betul, Kan duduk betul. bareng dia terakhir. Betul. Karena memang saat situasi Ya, kita seperti kasih itu pasti paham. emosi ya Bang ya. Ya, Apapun namanya kadang-kadang keluarga kita kan. betul. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa berpikir secara positif gitu iya. ya. Nah, sahabat keluarga muslim ini luar biasa, bagi Anda mungkin juga sahabat keluarga muslim di rumah ingin menjadi seperti mereka, punya jiwa yang luar biasa, lapangnya, kemudian juga bagaimana mereka matangnya, mentalnya bisa menghadapi situasi dalam segi apapun, dan mungkin Anda tertarik yang bergabung. Kita akan lanjutkan nanti di segmen terakhir, mungkin apa yang harus Anda persiapkan dari diri Anda. Setelah jeda saya akan kembali untuk Anda tetap di program 60 menit. Ya, sahabat muslim, kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Sebelum nanti sahabat keluarga muslim juga ingin mungkin penasaran seperti apa jika ingin menjadi seorang relawan seperti para relawan di Indonesian Escorting Ambulance ini ya. Sebelumnya Bang, mungkin saya ingin tahu dulu nih, komunitas seperti ini tadi Abang sebutkan sebenarnya banyak ya. Untuk di Medan sendiri, Indonesian Escorting Ambulance ini sendiri ada berapa tadi relawannya? Kalau untuk Indonesia Escorting Ambulance itu satu. Maksudnya di Medan relawannya ada berapa orang? 13, kurang lebih 13. 13 orang. bukan 13 orang, 13 wadah. 13 wadah. Nah, khusus untuk Indonesian Escorting Ambulance ini berapa orang? Ada 64 anggota. 64 anggota. Termasuk wanita. Termasuk wanita, Sri Oke, Kandi. termasuk Sri Kandi. Nah, untuk nasional Untuk nasional tuh setiap wilayah tuh berbeda-beda. beda-beda ya. Ya. Berarti bukan hanya ada di Medan. Bukan. Di luar kota juga ada. Sampai Papua. Sampai Papua. Jadi sahabat keluarga muslim di rumah dimanapun berada mungkin bisa ingin bergabung juga sangat terbuka begitu ya. Ya. Nah, biasanya Bang, apa saja persyaratan untuk bisa bergabung menjadi relawan? Ya, pertama kita minta izin ke keluarga. Karena kayak manapun kita melakukan kegiatan apapun harus ada izin keluarga. Betul. Kalau nggak berkah sebenarnya ya. Kalau yang masih ada orang tua, itu silakan ke orang tuanya. Kita minta izin datang, Pak, anaknya di Indonesia Escorting Ambulance dan kegiatan kita seperti ini, apakah setuju? Kalau setuju silakan tanda tangan pakai materai. Oke, bahkan sampai ada seperti itunya Iya, ya. benar. Karena memang ini nyawa taruhannya ketika Iya, di lapangan benar, ya Bang ya. benar. Oke, kemudian apa yang didapat oleh relawan? Karena kan di sini tidak ada gaji ya. Iya, benar. Kemudian apa yang didapatkan oleh relawan? Kalau untuk saya sendiri ya, pertama yang bilang rezeki alhamdulillah nggak bisa dipungkirin, melimpah bakalan. Dulu saya pernah ngojek ya sebelum ya pandemi lah, ngojek. Jadi itu setiap sore saya selalu melakukan pengawalan. Jadi dari siang jam-jam 10 saya mulai main, itu jam 5 udah pasti game. Kayak ya Allah memberikan jalan aja. Nih kau udah game nih, ya udah saja lanjut. Berkah ngawal, ini ya, tadi bener, Bang ya, karena bener. berkah kerja Ngawal. ikhlas Iya, tadi ya benar. untuk orang lain. Jadi Allah tuh balas Ya, dengan rezeki yang seperti berlimpah itulah gitu gitu. ya. Oke, kemudian harus punya apa nih untuk menjadi relawan? Misalnya harus punya kendaraan pribadi dan standar kendaraan itu harus seperti ini begitu, dan harus tamatan ini gitu. Kalau pertama untuk yang masih sekolah boleh. Oke. Cuman itu syaratnya jadi boncengan. Boncengers kalau dibilang bikers ya. Jadi boncengers itu gunanya apa? Untuk lari di kemacetan. Dia langsung lari ke persimpangan. Oke. Mungkin ada di berapa Video, lari ya? dia ke depan, mereka jaga persimpangan. Itu gunanya boncengers. Oke. Kalau untuk pengendara sendiri ya harus pertama kita surat SIM. Ya gimana mana syarat untuk mengendarai kendaraannya harus ada SIM. Oke. Tuh. Yang kemudian STNK. Nah, dan satu jiwa sosial harus tinggi. Dan
harus rela membagi waktu. Jadi di dalam relawan Indonesia Escorting ini bukan untuk hanya gaya-gayaan. Apa siap kalian tiba-tiba ketum kalian bilang kopdar malam itu juga. Oke. Sementara kalian ada kegiatan lain. Nah, itu. Jadi memang harus standby, peka, siap dalam mental. keadaan kondisi apapun ya, karena ini masalah menyangkut keselamatan orang juga. Benar. Nah. Oke. Enggak keselamatan si pasien ya. Kita juga menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Betul. Jangan sampai ada terjadi senggol-senggolan ke kendaraan. Seperti SOP kami dilarang menyentuh mobil kendaraan lain. Oke. Sedikit aja kena keluarkan. Oke. Melipat Tegas ya. spion. Iya, harus tegas. Melipat spion. Peraturan kita ketat. Melipat spion itu lagi. Jadi seperti memberhentikan mobil dilarang memakai kaki. Dilarang ngomong kotor. Silakan bilang terima kasih kalau ada petugas di persimpangan. Sopan terhadap pengendara lain. Karena hanya kita bukan prioritas, kita hanya membantu. Betul. Indonesia Escorting ini hanya membantu, membukakan jalan. Yang prioritas itu ambulan. Gitu. Jadi selamatkan pasien, semua selamat. Tuh. Oke, terakhir Bang, ya karena waktu kita juga semakin sempit, Abang berdua silakan bisa sampaikan kesimpulan sebagai penutup. Sebenarnya apa sih fungsi dari komunitas seperti Indonesian Escorting Ambulance ini? Kemudian bagaimana harapan Abang terhadap para relawan, kemudian kepada masyarakat juga seperti apa? Silakan. Dari Bang Ridho dulu. Ya, kalau fungsinya sendiri ya, seperti visi misi kita, memperlancar perjalanan ambulan ketika kemacetan, membantu ketika terjadi bencana alam, harus sigap. Mungkin itu aja harapan kita deh. Untuk saya ya, untuk kepada masyarakat lebih sadar artinya prioritas itu. Seperti saya bilang tadi, cepat atau lambat kalian akan berada di dalam itu. Nggak mobil ambulan, nggak mobil pribadi. Saya juga pernah ngawal mobil pribadi. Pasien bayi juga itu. Ya nggak ada rotator, cuma hidupin hazard, orang mana tahu. Makanya kalian tahu arti hazard itu dulu. Kalian punya mobil, ya harus tahu arti-arti lampu mereka itu apa. Hazard itu juga ada artinya, nggak sembarangan kalian ngidupin hazard. Malah saya lihat banyak di persimpangan itu ngidupin hazard. Nggak gitu cara menggunakan hazard. Sebenarnya nggak ada itu. Lata-lata orang Medan itu. Jadi untuk masyarakat lebih peka dan untuk pemerintah Medan, tolong lihat kami. Kami sudah 4 tahun berada di Medan untuk melakukan ini. Tolong rangkul kami. Tolong peluk kami. Kami juga perlukan kalian. Untuk pemerintah Medan ya, itu sih. Karena untuk saat ini kami belum pernah dirangkul mereka. Kecuali Kapolda dulu. Sekarang udah pensiun. Kapolda dulu merangkul kami. Tolong untuk pemerintah Medan, anggap kami ini anak kalian. Karena kami juga pernah membantu saudara-saudara kalian yang di dalam ambulan itu. Itu masyarakat kalian, masyarakat Sumut, masyarakat Medan yang kami bantu. Masa sih pemerintah tidak mau membantu kami? Gitu. Baik, terima kasih sekali ya Bang Tandean, Bang Ridho. Mudah-mudahan juga harapannya ini bisa didengarkan oleh pemerintah dan mudah-mudahan teman-teman di Indonesian Escorting Ambulance ini juga tetap diberi kesehatan, itu paling penting Bang. Ya, supaya tetap bisa bertugas membantu para ambulans, kemudian para rumah sakit, pasien dan lain-lainnya ini supaya bisa tepat waktu sampai kepada tempat atau kepada di rumah sakit ataupun tempat tujuannya gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita semua sahabat keluarga muslim bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan ya, bisa googling ya, cari tahu informasinya seperti apa. Dan akhirnya di kesempatan kali ini saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan dengan tema pembahasan yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.